Persoalan kereta cepat Uwus ini bukan cuma cepat lajunya, tapi juga cepat utangnya makin meningkat. Mulai dari masalah utang yang tak tahu siapa yang harus bayar, hingga dugaan markup saat mantan Menko Polhukam Mahfud berujar. Dan antara mengaku sedang mengkaji, Rosan minta masyarakat sabar untuk menanti. KPK mengajak buka data supaya jangan ada dusta. Kita bahas lebih dalam malam ini, pemirsa. Sudah bergabung bersama kita Direktur Eksekutif Next Indonesia, Heri Gunawan. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Heri. Selamat malam, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Saya izin ke Bang Heri dulu ya. Bang Heri, ini utang besar dan dugaan markup ini tampaknya hal yang berkaitan. Mana yang harus diselesaikan dulu, Bang? Yang perlu diselesaikan dulu itu adalah posisi pemerintah. Itu menurut saya sudah tepat yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Pak Burbaya Yudisadewa. Kenapa? Yang pertama itu bahwa KCIC itu kan bukan BUMN. KCIC itu adalah anak perusahaan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Nah, PSBI ini adalah anak usaha BUMN. Pertanyaannya, kalau kemudian APBN mau dilibatkan di dalam penyelesaian beban keuangan KCIC atau kereta cepat Jakarta-Bandung, itu nggak ada dasarnya. Kenapa? Karena KCIC itu adalah swasta. Itu sama aja dengan misalnya APBN digunakan untuk Sindo News misalnya atau PT Sindo. Nah, ini kan menjadi nggak logis secara tata kelola pemerintahan dalam mengelola anggaran menurut saya. Nah, karena itu menurut saya sekarang masalahnya yang paling penting itu adalah dilokalisir. Karena ini sekarang, ya karena dilokalisir itu seperti ini. Ini masalah karena PT Kereta Api Indonesia itu adalah pemegang saham terbesar di PSBI. Maka Kereta Api Indonesia ini kan sekarang sudah mulai mulai terseret-seret kasnya itu. Misalnya PT Kereta Api Indonesia harus menempatkan dana yang dia kategorikan sebagai sinking fund itu sekitar 1,7 triliun. Dana ini kan yang dibatasi penggunaannya. Jadi artinya dana ini yang digunakan sudah pasti adalah untuk KCIC, untuk kereta cepat. Kemudian secara operasional, karena kalau kita melihat di laporan tahunan ke PT KAI, itu kan ada jelas di situ berapa sih sebenarnya penumpangnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada tahun 2024 itu jumlahnya ada sekitar 6.050.000. Kalau kita hitung rata-rata per hari, itu sekitar 16.500 lah. Gitu. Nah, padahal targetnya adalah dia bisa mencapai skala ekonomi kalau 30.000 per hari. Nah, ini kan artinya ada baru sampai setengah nih pencapaiannya secara operasional. Baik. Kalau pendapatan operasional itu baru setengah, itu artinya perusahaan itu masih beroperasi dengan cara rugi dan disitulah kereta api harus ikut nombokin. Nanti lama-lama PT Kereta Api ini bisa terseret. Begitu dia terseret, yang kemudian terkena itu adalah layanan publik yang selama ini sudah dilayani dengan baik oleh PT Kereta Api Indonesia itu. Termasuk KRL juga ya Pak, itu banyak sekali masukan yang jangan sampai kena itu. Baik. Berikutnya ada Pak Agus Pambagio. Terima kasih banyak Pak Agus sudah bergabung juga di Dialog Sindo Prime, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, ini begini, tentang kereta cepat Wus ini ketika awal dibuat, apakah memang diperlukan untuk masyarakat Pak? Dari Jakarta ke Bandung, perlukah ada transportasi publik cepat untuk bisa menjembatani kebutuhan warga, Pak Agus? Ya, saya sih tidak melihat itu perlu. Karena selain mahal, kan belum perlu di Jawa. Kalau mau bikin kereta, ya di pulau-pulau yang lain, sesuai dengan programnya Pak Jokowi Nawacita kan. Tapi kan dibikin di situ, ya sudah. Tetapi juga, kan itu sudah masuk loan sebelum Pak Jokowi, loan itu sudah ditandatangani, loan dengan JICA Jepang. Tidak hanya kereta cepat, dia dibandel dengan beberapa program lain. Jadi ya itu harus dijalankan. Yang menjadi persoalan ketika itu dilemparkan kepada Cina, itu secara tata kelola negara agak mengerikan gitu. Itu yang kita perkarakan waktu itu. Lalu ketika diperkarakan bagaimana Pak? Apakah ada solusi untuk bisa melihat peluang yang lebih baik Pak di balik ini Pak? Ya buktinya nggak ada dibangun. Saya kan sudah ingatkan, saya sudah sampaikan di mana-mana kan, bahwa kita sudah ingatkan, saya sudah ingatkan ketika di depan presiden. Jadi, ya, tetapi diambil juga ya sudah kan, kan saya tidak bisa melarangnya. Tapi apa yang saya sampaikan dan saya pernah tuliskan, sampaikan itu terjadi sekarang. Kalau pembelaannya adalah ini dibangun ke Bandung dulu,
hingga dikembangkan nanti mungkin akan ke Surabaya dan lanjut ke... Itu kan desainnya Jepang begitu. Dari Manggarai terus berhenti di Kerawang, terus di Bandung. Kenapa gitu? Karena banyak ekspatriat Jepang tinggal di Kerawang, supaya dia bisa ke Bandung, dan memang finalnya ada di Surabaya. Itu studinya dari Jepang. Itu tidak terlihat Pak dari yang sekarang UUS ini sekarang ini Pak? Ya mana terlihat, orang sampai Tegalarang kok terlihat gimana? Kan memang tahapannya Bandung dulu, lalu baru disambung setelah lihat situasi dan seterusnya. Kan kayak MRT juga begitu kan, tidak langsung. Baik, Pak Heri, ini bicara soal bunga utang setahun 2 triliun, dari Tikat hanya dapat 1,5 triliun, negara nombok terus. Tadi kekhawatiran dari Pak Mahfud MD adalah kalau gagal bayar itu bisa saja seperti yang dialami Sri Lanka, bisa melibatkan Natuna Utara. Ini sampai sejauh itu nggak sih Pak? Ya. Oh iya, itu yang ini kan selama ini kita nggak tahu perjanjiannya ya. Nah ini perjanjiannya itu, karena gini, yang kasus Sri Lanka itu kan memang tidak mampu membayar, kemudian pelabuhannya itu diakuisisi oleh Cina gitu ya. Nah ini juga yang kita nggak tahu perjanjiannya seperti apa di dalam untuk investasi kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Kalau memang bisa seperti itu, nah ini kan sekarang gini, kereta cepat itu kan lahannya itu kan milik KCIC, bukannya milik pemerintah. Betul. Nah ini kalau bayangin kalau jalan itu kemudian diambil gitu ya, itu menjadi milik mereka. Nah ini apakah cuma jalan itu atau nanti mereka misalnya di dalam perjanjian itu minta kompensasi. Jadi kasus ke Sri Lanka, kekhawatiran Pak Mahfud itu tentu saja sangat mungkin terjadi. Karena sudah ada presiden gitu ya gitu. Baik, Bapak-bapak sekalian, ini saya ingin mengajak pemirsa juga untuk melihat tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menyimpan beban finansial luar biasa besar. Masalah utang mencapai 2 triliun rupiah per tahun menuai sorotan publik. Pihak KCIC mempercayai dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar menyelesaikan masalah utang. Kita simak dulu ya berikut ini. PT Kereta Cepat Indonesia Cina buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menutupi pembiayaan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Corporate Secretary PT KCIC Eva Karunisa mengatakan pihaknya memahami konsen pemerintah terhadap investasi proyek WUS. KCIC mempercayai dukungan pemerintah dalam mencairkan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah utang melalui berbagai pertimbangan akan menjadi solusi terbaik. Eva menyebut ada beberapa langkah kereta cepat WUS dalam menjaga keberlanjutan, yaitu melalui railway bisnis maupun non-railway bisnis. KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. KCIC pastinya juga akan fokus terhadap peningkatan volume penumpang, bagaimana itu nantinya dapat mendukung untuk pendapatan. Karena sampai dengan saat ini kalau kita melihat sangat positif, sejak dioperasikan pada 2023 lalu, hingga saat ini sekitar 11,7 juta penumpang itu masyarakat sudah menggunakan WUS. Dan tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan volume ini dilakukan baik dalam bentuk inovasi ataupun juga peningkatan layanan lainnya. Seperti diketahui, di balik kecepatan WUS, proyek ini menyimpan beban finansial yang luar biasa besar. Nilai investasinya yang semula diperkirakan sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat kini membengkak hingga 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 115 triliun rupiah. Sekitar 75% pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank dengan tenor panjang hingga 40 tahun. Sedangkan sisanya 25% dari modal konsorsium pemegang saham. Adapun beban bunga tahunan proyek ini sekitar 1,9 triliun rupiah, angka yang sangat besar bagi proyek yang baru beroperasi. Kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Agus dan Pak Heri. Baik, Pak Agus masih bersama kami? Iya, masih sebentar. Ini saya di mobil. Oke, mungkin sambil bisa jawab juga ya Pak ya. Tadi soalnya yang dijawab dari pihak KCIC sendiri, peningkatan volume penumpang Pak. Dari tahun kemarin 11,7 juta penumpang adalah angka positif yang sudah menggunakan WUS. Sehingga upaya yang dilakukan adalah membuat fasilitas yang lebih baik, pelayanan baik, hingga meningkatkan volume penumpang lebih banyak lagi. Itukah solusinya Pak Agus? Ya berbeda ya, harus kan. Saya sudah lupa isi proposal Jepang dan China, itu ada semua di situ. Berapa sih yang harus dihitung supaya BEP, lalu berapa harga tiket dan seterusnya supaya sesuai dengan proses pembayaran loan. Tetapi kan
di Cina itu dirubah. Nah, ketika dirubah inilah banyak variabel-variabel yang tidak ikut dirubah, jadi keluarnya 2%, kan gitu. Nah, sekarang intinya adalah ini sudah terjadi, sekarang yang kita sudah tidak usah saya ngomong lagi kayak 9 tahun yang lalu gitu ya. Mundur jadi lagi. Sekarang adalah bagaimana cara pembayarannya ini. Saya sudah sarankan, duduklah Kementerian Keuangan dengan Danantara, ada Komisi 11 DPR di situ. Ini mau diapakan? Kan utang harus dibayar. Yang lain-lainnya itu ya sudah, saya seperti menjelaskan 9 tahun yang lalu kan. Artinya memang ini proyek sebetulnya tidak visible, tetapi menjadi visible. Karena ini adalah keinginan Presiden. Kan saya sudah sampaikan juga. Jadi sekarang ribut-ribut itu sudah harus dihentikan. Lalu bagaimana menyelamatkan ini gitu. Jadi yang kalau terjadi, kita kembali lagi udah terjadi kok barangnya. Yang terjadi hari ini sebenarnya sudah Pak Agus ingatkan beberapa tahun yang lalu. Sudah, coba lihat di Google, statement saya sudah banyak, dan juga kan saya sudah dipanggil Presiden, ya sudah saya, tapi kan kejadian, ya karena dipaksakan. Nah sekarang adalah, saran saya, kita bicara bagaimana menyelesaikan ini. Tidak usah berpikir dulu sampai Surabaya, karena nggak ada anggaran, dan yang naik siapa, dan akan jadi kanibal dengan jalan tol dan penerbangan, karena banyak sekali bandara di sepanjang jalan itu. Nah ini yang harus dipikirkan sekarang.